Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang berisi dari Anita Pebi Kusuma, Alyadi Ramadhani, Halimah Safitri, Mutiara Farhana Azahra, Muhammad Akbar Gimnastiar, Nur Aziza Balkis, Ridho Alfayed, Sabrina Diva Ramadanti, Siti Fajra Salsabila, dan saya sendiri, Fierandi Pratama Putra. Di sini kami akan menjelaskan pengantar kebijakan luar negeri Indonesia. Munculnya politik luar negeri Indonesia. Munculnya politik luar negeri Indonesia dikarenakan oleh banyak sebab. Peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu benih yang memicu lahirnya politik luar negeri Indonesia. Perubahan politik luar negeri Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi negara, kepemimpinan pada masa itu, dan dinamika situasi internasional. Di sini, saya akan berfokus pada masa pasca reformasi, karena pada masa itu, struktur dan strategi politik luar negeri Indonesia mulai berubah, yang menjadi lebih terbuka dan transparan. Tahun demi tahun, setelah membuat politik luar negeri Indonesia berkembang maupun berubah, salah satu periode terpentingnya terjadi pada mendaratnya Belanda yang diboncengi sekutu di Indonesia. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan yang diambil pemerintah dalam rangka hubungan dengan dunia internasional, sehingga nantinya dapat mencapai tujuan nasional. Politik luar negeri, dengan kata lain, merupakan sebuah instrumen yang digunakan sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Begitupun dengan Indonesia, sebagai suatu negara yang berdaulat, juga melaksanakan politik luar negeri, di mana kebijakan-kebijakannya akan selalu berkembang menurut kebutuhan dalam negeri dan perubahannya situasi serta kondisi internasional. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dalam mengusahakan kepentingan luar negeri Indonesia turut lahir sebagai pelengkap kebijakan untuk mengatur hubungannya di dunia internasional. Jika landasan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, maka landasan konstitusionalnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dikeluarkan maklumat politik pemerintahan tanggal 1 November 1945. Wakil Presiden RI pertama Muhammad Hatta pada 2 September 1948 sempat menyatakan tujuan-tujuan politik luar negeri Indonesia menurut modul pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang diterbitkan Kemendikbud. Materi kedua, sasaran politik luar negeri Republik Indonesia. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan hal yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dengan rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karenanya, sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan dalam politik luar negeri Indonesia. Berdasarkan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, sasaran politik luar negeri Republik Indonesia yang akan dicapai yaitu yang pertama, nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal. Nilai manfaat diplomasi ekonomi, keuangan, dan pembangunan adalah jumlah nominal manfaat yang dihasilkan oleh berbagai kerjasama dan promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Sedangkan optimal adalah paling baik, tertinggi, dan paling menguntungkan. Jadi diharapkan diplomasi ekonomi menjadi lebih kuat dan optimal. Yang kedua, kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat regional dan global. Kepemimpinan adalah nilai kewibawaan yang menjadi pertimbangan dan kepercayaan dunia internasional terhadap kedudukan Indonesia, sehingga memiliki nilai pengaruh terhadap kebijakan di forum internasional. Kepemimpinan dapat diperlihatkan melalui peran sebagai inisiator, mediator, dan fasilitator. Peran adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif. Sedangkan berpengaruh di tingkat regional dan global maksudnya adalah mempunyai pengaruh terhadap pengambil kebijakan isu-isu bilateral, regional, dan global. Jadi diharapkan juga peran Indonesia di dunia internasional itu menjadi semakin meningkat. Integritas kedaulatan NKRI dan citra positif Indonesia di dunia internasional yang meningkat. Integritas kedaulatan adalah keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Kedua, NKRI adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik yang prima.
perlindungan WNI di luar negeri adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI dan BHI di luar negeri, termasuk penyediaan bantuan informasi, hukum, atau sosial dengan memperhatikan prinsip mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab atau yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak mengambil alih tanggung jawab pidana atau perdata WNI, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hukum negara setempat serta hukum dan kebiasaan internasional. Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi. Komitmen adalah upaya atau perjanjian keterikatan untuk melakukan sesuatu. Tinggi adalah mendukung secara penuh. Kebijakan luar negeri adalah sikap dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lainnya, dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Kesepakatan internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan subjek hukum internasional, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Tinggi adalah mendukung secara penuh dalam konteks dukungan. 6. Infrastruktur diplomasi yang kuat adalah seluruh sumber daya, sarana, prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan diplomasi dan hubungan luar negeri. Kuat adalah mempunyai keunggulan atau tidak mudah goyang. Landasan politik adalah sebuah rincian dasar dengan kebijakan yang memahami suatu perubahan yang memiliki dampak baik dari pemerintah. Politik luar negeri memerlukan landasan demi menopang kebijakannya. Untuk NKRI, kebijakan politik luar negeri dilandasi dengan landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan yang pertama itu adalah landasan ideal. Landasan ideal yang dimiliki negara Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara dan landasan ideal politik luar negeri. Karena Pancasila merupakan dasar negara dan tiap silanya adalah representasi pedoman negara dalam bernegara, maka landasan ideal politik luar negeri di Indonesia harus mengikuti sumber dari segala hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia, dan Pancasila sebagai perwujudan dari dasar ideal dari negara kita Indonesia. 2. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini termasuk pula di alinea 4 pembukaan UUD 1945 yang memuat tujuan utama kemerdekaan Indonesia, yakni kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Landasan operasional. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia sebenarnya dinamis karena mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintahan pada masanya. Menukil bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok 4 kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.